Shalom dan selamat sore adik-adik siswa. Bagaimana kabarnya? Komen ya di bawah. Jadi kita bisa bertukar cerita, bertukar kabar ya. Ya bersyukur kalau saat ini kita boleh sama-sama bersekutu dalam Yogurt May edisi online. Ya karena di tengah kondisi pandemi saat ini otomatis kita tidak bisa ketemu secara langsung. Jadi salah satu cara teman-teman PSKU yaitu mengemasnya dalam bentuk sharing online. Dan saat ini Kak Eca tidak sendiri. Kak Eca ditemani oleh Kak Feng. Halo Kak Feng. Halo Eca dan semua teman-teman yang nonton IGTV pada saat ini. Bagaimana ini kabarnya Kak selama masa-masa karantina? Sesibuk apa nih Kak Feng? Kabar baik. Jadi apa Sibuk. aktivitasnya selama masa-masa karantina selain work from home ya? Ya sibuk online, sibuk apa ya? Ya begitulah PA Ya, online, PA. terus sharing firman Tuhan lewat Jadi serba online semuanya ya, online. semua. Jadi kalau Semuanya kita online. yang sering aktivitas di luar, lebih menghabiskan waktu di luar, jadi hal yang seperti ini jadi kayak kita merasa bosan ya karena tidak tahu kadang-kadang mau bikin apa. Dan itu juga yang saya rasakan secara pribadi, apalagi belajarnya dialihkan ke online. Jadi ini saya merasa ini sesuatu yang sangat baru yang sama-sama kita rasakan juga ya adik-adik. Jadi tema yogurt kali ini yaitu Quarantine with God. Jadi kita akan bahas mengenai apa yang kita lakukan selama masa-masa karantina ini dengan Tuhan. Gitu. Namun sebelum itu mari kita minta pertolongan dari Tuhan buat yogurt kita saat ini, biarlah yogurt ini bisa berjalan dengan lancar, dan kiranya teman-teman yang mendengarkan, yang menonton video ini bisa jadi berkat buat kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur Bapa, kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami bersyukur buat waktu dan kerinduan kami pada saat ini. Kami boleh sama-sama belajar akan kebenaran firman. Kami boleh bertemu dan bersekutu melalui aplikasi virtual ini. Tuhan, kiranya yang menganugerahkan kami waktu dan kesempatan ini, kami bersyukur untuk hal itu. Dan kami juga bersyukur Tuhan buat Kak Feng yang boleh menyempatkan waktunya untuk men-sharingkan kebenaran firman Tuhan melalui yogurt kali ini. Dan kiranya Tuhan yogurt ini untuk setiap jawaban-jawaban yang diberikan oleh Kak Feng boleh menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih Bapak, berkati Q&A ini, berkati yogurt ini dalam sepanjang pembicaraan kami yang berlangsung. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Ya, halo Kak Feng. Ya, halo. Sebenarnya ini Kak Eca gugup ya karena ini merupakan kali pertama Kak Eca nge-host lewat video. Ya. Dan semoga teman-teman menikmati video ini ya. Jadi beberapa hari yang lalu adik-adik siswa boleh memberikan pertanyaan lewat akun Instagramnya Persisten. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang boleh saya dapatkan. Jadi untuk pertanyaan pertama nih Kak. Ya. Pertanyaan pertama itu dari @mndaf.f. Susah namanya, agak susah namanya. Saya tidak tahu ya, saya tidak tahu aja nih. Dia bilang, "Shalom Kak, saya mau bertanya nih. Quarantine with God itu maksudnya apa sih Kak? Apa yang kita lakukan? Apakah sama dengan alone with God?" Ya, jadi apa nih perbedaannya antara quarantine with God dengan alone with God? Apakah ada atau bagaimana nih Kak?
Mohon dijawab. Ya, kalau dari arti jelas berbeda ya, karena kata yang digunakan juga berbeda. Tapi dalam prinsip saya rasa juga ada beberapa perbedaan. Ini kan kenapa istilah quarantine with God itu muncul ya, karena teman-teman persisten memberikan tema itu begitu, sehingga mungkin ada semacam semacam sesuatu hal yang mau dibangun di dalam masa-masa karantina ini, bagaimana kita mengisi waktu kita dengan Tuhan. Mungkin harapan dari teman-teman persisten untuk memberikan tema itu segitu. Tapi kalau ditanya apakah itu berbeda, kita bisa menyediakan waktu untuk alone with God, itu sekalipun bukan ada corona seperti ini gitu. Jadi sekalipun bukan masa-masa pandemi, ya kita tetap bisa alone with God. Kita bisa menyediakan waktu, kita bisa memang menjadwalkan gitu ya. Nah, kalau sekarang ini karena dalam tanda kutip sepertinya kita dipaksa untuk memang benar-benar tinggal di rumah. Nah, maksudnya supaya teman-teman waktu belajar dari rumah, kerja dari rumah, atau melakukan segala sesuatu di rumah, bagaimana tetap mengisi waktu-waktu di rumah saja itu dengan hal-hal yang sifatnya tetap memuliakan Tuhan. Mungkin prinsipnya seperti itu yang diharapkan gitu ya. Terus bagaimana masa-masa teman-teman di rumah saja, saat teduhnya tetap jalan, doanya tetap jalan. Apalagi kan sekarang juga ibadahnya online, jadi kita tidak bisa melakukan hal-hal yang rutin seperti biasa. Kalau alone with God, memang karena kita sediakan waktu khusus untuk itu gitu. Ada atau tidak ada COVID-19, ya kita tetap harusnya menyediakan waktu untuk alone with God. Itu sih kalau menurut saya. Oke, terima kasih Kak Feng. Jadi sebenarnya quarantine with God dengan alone with God itu beda ya teman-teman. Maksudnya alone with God itu merupakan sesuatu yang harusnya sih kita lakukan, ada maupun tidak adanya ini pandemi gitu. Tetapi dalam kondisi karantina ini, ya kita harus semakin mendekat ya begitu sama Tuhan juga. Maksudnya jangan sampai waktu kita terlalu terbuang sia-sia nih gara-gara terlalu sibuk belajar, dan sampai waktu kita kayak tidur tidak teratur kan, tidur telat, bangun telat, akhirnya waktu untuk bersateduh, berdoa sendiri pun tidak ada kan gitu. Dan saat ini kita masuk di pertanyaan kedua ya Kak. Pertanyaan kedua ini dari Edgar Silvanus. Hai Edgar. Dia tanya, Shalom Kak, semasa karantina ini kita kan disuruh ibadah dari rumah. Jadi mau nanya, apa sih bedanya ibadah di rumah live streaming dengan ibadah di gereja? Lebih baik mana, ibadah di rumah atau di gereja, dan apa alasannya? Ya, apa beda? Kalau ditanya apa bedanya, saya rasa teman-teman tahu lah ya bedanya. Ya bentuknya beda, caranya beda. Tapi kalau mau ditanya mana yang lebih baik, tidak ada yang lebih baik, gitu ya. Karena pada prinsipnya ibadah itu kan terkait dengan hidup kita. Jadi kalau sebelum ada pandemi seperti sekarang ini kita harus tinggal di rumah, dulu sebelumnya gitu ya, kita kan memang bersekutu bersama dengan saudara seiman yang memang di gereja, karena ya untuk ketemu, berelasi, bersosialisasi gitu ya. Tapi karena dalam masa pandemi seperti ini, ya kita nggak bisa melakukan hal begitu, sehingga bentuk ibadahnya diubah menjadi semuanya online, live streaming, apalah gitu ya, macam-macam. Sekarang gereja punya banyak kreasi untuk bagaimana caranya tetap bisa menolong jemaat, rohaninya terisi, entah itu lewat live streaming atau bentuk-bentuk sosial media yang lain. Tetapi kalau mau dibilang mana yang lebih baik, saya rasa sejauh ini ya cara itu lebih baik, gitu ya. Karena kan kita nggak bisa keluar rumah, jadi memang cara yang terbaik yang bisa kita lakukan sekarang memang ibadahnya secara online, nggak ada pilihan lain. Nah sebenarnya pun juga kalau kita memahami prinsip ibadah itu bukan hanya sekedar di mana beribadahnya dan bagaimana media yang kita pakai. Sebenarnya kan kalau
Kalau mau dibilang persembahan yang hidup itu adalah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Persembahan yang sejati itu adalah hidup kita sendiri. Apa gunanya kita rutin ikut ibadah tapi sepanjang hari hidup kita juga tidak mencerminkan iman kita gitu kan. Jadi ibadah yang sejati adalah sejauh apa dan bagaimana hidup kita setiap harinya, itu yang jauh lebih penting terlepas dari bentuk ibadah yang ada sekarang ini. Itu sih. Ya, terima kasih jawabannya Kak Feng, ya benar sekali dan sangat jelas sekali yang sudah Kak Feng jelaskan ya, antara ibadah di rumah dengan ibadah di gereja itu sama-sama, ada aja bedanya begitu. Nah sebelum ada, tambahan sedikit, sebelum pandemi ada kan sebenarnya sudah ada ibadah-ibadah online begitu ya, hanya memang belum terlalu booming. Ya kalau teman-teman biasa nonton di TV kan udah biasa ya, kayak di ada RCTI Kak, yang kayak di RCTI. Ibadah online. Ya RCTI ada pekabaran Injil lewat televisi atau apa, itu sebenarnya sudah ada. Hanya memang di dalam masa-masa seperti ini itu lagi booming karena memang hanya itu yang saat ini sejauh ini efektif untuk tetap bisa menolong pertumbuhan rohani jemaat. Jadi bukan persoalan dulu kan kita nggak ibadah online, sekarang online, berarti dulu lebih bagus, sekarang nggak lebih bagus. Enggak kok, dulu waktu kita ketemu memang situasinya begitu, itu bagus, bisa bersosialisasi dengan saudara-saudara kita. Nah sekarang dalam kondisi begini ya cara ini yang paling oke gitu. Karena memang kita nggak ada pilihan lain gitu. Iya, ya jelas sekali ya teman-teman. Mungkin karena kalau ibadah di gereja kan kita bisa ketemu sama teman-teman kita ya kan, apalagi selama seminggu kita ndak ketemu, akhirnya kita ketemunya cuman pas di gereja saja begitu. Jadi sebenarnya adalah namanya sosialisasinya kita itulah yang mungkin kita rindukan selama ibadah di gereja begitu, tetapi itu bukan sebenarnya yang bukan salah satu yang terpenting, tetapi bagaimana iman kita bisa bertumbuh ya melalui ibadah-ibadah baik di rumah ataupun di gereja. Ya, karena yang terpenting adalah tidak, gitu ya. Ya, yang terpenting adalah pertumbuhan iman kita. Silakan pertanyaan ketiganya. Oke, pertanyaan ketiga nih Kak. Dari @Vanessa Agiana. Dia nanya, "Shalom Kak. Saya mau bertanya, menurut kakak dalam melakukan quarantine with God ini, apakah cukup hanya dengan mengikuti ibadah-ibadah online ataupun sate pribadi, ataukah dapat melalui kegiatan atau hal lainnya?" Terima kasih. Kalau masalah cukup atau tidak cukup, itu bicara tentang kebutuhan pribadi setiap orang gitu ya. Sama seperti kalau misalnya kita makan gitu ya, cukup tidak cukup ya tergantung kebutuhan kita gitu. Jadi kalau dalam masa-masa ini teman-teman merasa bahwa dengan ibadah online atau mengikuti pembinaan lewat online itu bisa menolong pertumbuhan dan teman-teman merasa dipenuhkan, oke, sejauh itu yang teman-teman bisa kerjakan gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa masih membutuhkan asupan-asupan nutrisi rohani selama masa-masa ini, berarti teman-teman bisa mencari banyak sumber, apalagi kan sekarang berhamburan begitu ya pembinaan online, karena hampir semua orang melakukan pelayanannya dalam bentuk online. Kita bisa dalam sehari mengikuti beberapa kali ibadah. Tapi apakah poinnya adalah berapa banyak ibadah yang kita ikuti? Jelas tentu bukan berapa banyaknya, tapi seberapa bertumbuh kita waktu kita mendengarkan firman. Poinnya adalah itu sih. Oke, terima kasih Kak Feng untuk jawabannya. Ya, sangat jelas sekali ya bahwa sebenarnya bukan seberapa banyak sih yang kita nonton video-video rohani seperti itu, tetapi bagaimana cara menumbuhkan pertumbuhan iman kita ya, seperti itu. Ya, bukan sekedar mengejar pengetahuan saja ya, tetapi kita juga harus memperhatikan pertumbuhannya. Oke, terima kasih ya Kak Feng untuk jawabannya. Dan kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ke-4. Oke, silahkan. Oke, dari @fblin.ep. Dari namanya susah. @blin.ep. Iya Kak, susah. Dia tanya, "Shalom, selamat malam Kak. Saya mau bertanya Kak." Wah, banyak kakaknya.
Sebagai siswa, hal atau sikap nyata apa yang harus saya lakukan dalam menyikapi pandemi virus COVID-19 ini, Kak? Sekian, terima kasih sebelumnya, Kak. Oke, mau dijawab. Kalau sebagai siswa, pasti langkah paling sederhananya ya belajar lah ya. Tetap belajar, artinya jangan sampai karena katanya belajar dari rumah, nggak ada yang awasi, nggak ada guru yang awasi, akhirnya tugas-tugas lambat dikerjakan, terus semakin malas gitu kan, memperbanyak tidur, mempergemuk diri. Sebenarnya tidak ada masalah sih ya, kalau memang kita butuhkan itu ya, tidur lebih banyak, makan lebih banyak. Cuma ada hal-hal yang sebenarnya lebih produktif yang teman-teman bisa lakukan gitu. Silahkan, karena ini kan kita sudah hampir 1 bulan lebih ya untuk tinggal di rumah. Iya, ya. Berarti kan kita bisa punya banyak variasi-variasi kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mengisi masa-masa ketika kita belajar dari rumah saja. Justru kesempatan ini menjadi kesempatan yang positif bagi adik-adik siswa untuk belajar lebih banyak. Kenapa? Karena sekarang selain teman-teman dapat pelajaran dari sekolah secara online, kerja tugas juga secara online, teman-teman justru bisa banyak pilihan untuk mengikuti les-les atau training-training yang dilakukan lewat sosial media. Baik juga itu untuk siswa begitu. Nah, teman-teman juga bisa mengisi waktu-waktu teman-teman di rumah, mungkin bisa lebih banyak mengerjakan hal-hal yang sifatnya pribadi yang tidak pernah teman-teman kerjakan waktu sibuk di sekolah begitu. Jadi misalnya mencoba resep baru, silahkan gitu kan. Jadi belajar masak dari sejak siswa. Atau mungkin ya teman-teman bisa mengerjakan hal-hal yang misalnya dulu jarang cuci baju, silahkan cuci baju atau cuci piring, atau mengerjakan hal-hal yang jarang sekali teman-teman kerjakan waktu di rumah. Jadi sebisa mungkin memanfaatkan kesempatan itu. Jadi entah kita sebagai siswa, sebenarnya hal-hal yang seperti itu masih tetap bisa kita kerjakan di dalam kapasitas kita. Jadi jangan bilang karena di rumah saja jadi ya sudahlah santai-santai aja nonton. Nggak salah sih ya, Drakor, nonton, silahkan drakor. nonton. Ya, silahkan. Hanya memang bagaimana kita tetap Oke. bisa produktif. Karena jika pandemi ini berlalu, teman-teman kan juga harus siap dengan kehidupan real lagi yang seperti biasanya begitu. Sehingga jangan sampai nanti kebablasan aja. Kebablasan tidak Ya. terbiasa dengan kehidupan yang seperti biasa Ya. lagi kan toh, Kak. Jadi ketika betul. kita masuk ke dunia yang seharusnya kita begitu, akhirnya kita kayak tidak terbiasa. Iya, betul sekali. Oke, Kak, pertanyaan selanjutnya. Silakan. Kalau menurut Kakak, quarantine with God itu seperti apa? Ini kayaknya pertanyaannya mirip-mirip dengan pertanyaan nomor 1, Kak. Seperti Iya, oke, silakan dijawab. Monggo. Iya, gitu ya. Jadi sebenarnya bagaimana di masa-masa ini kita mengisi waktu kita dengan Tuhan. Jadi ini pertanyaan terakhir ya? Bukan, Kak, masih ada 4 pertanyaan lagi. Ya. Jadi kalau misalnya bertanya seperti apa, ya seperti tadi yang saya jelaskan bahwa sebenarnya memang ini kan satu kisah atau satu sejarah di dalam kehidupan kita sebagai manusia mengalami hal yang seperti ini, begitu ya. Kalau tidak ada virus corona kan kita juga nggak ada karantina seperti ini. Jadi memang kita perlu banyak menyiapkan diri dalam masa-masa seperti ini. Tapi terlebih lagi jangan sampai ini membuat kita tidak memperhatikan kehidupan rohani kita juga, sehingga bagaimana memang tetap bisa mengisi masa-masa ini dengan tetap mengenalkan Tuhan sih. Oke, terima kasih jawabannya, Kak. Jadi dalam masa-masa karantina ini ya sama seperti judulnya, Quarantine with God. Jadi Ya, betul. mengisi ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif lah ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Kak. Kan selama masa karantina ini selalu kita yang dilayani, entah dari ibadah online atau ibadah lain, Kak. Kalau sebagai siswa, apa yang bisa saya lakukan untuk bisa melayani Tuhan walaupun di rumah aja? Oke. Apa jawabannya menurut Kak Feng? Oke, melayani Tuhan berarti nggak harus teman-teman juga bikin ibadah online begitu ya. Salah satu
Salah satu bentuk pelayanan yang teman-teman bisa kerjakan adalah ketika teman-teman mendengarkan ibadah secara online, belajarlah memang benar-benar menyediakan waktu dengan baik. Itu juga adalah salah satu bentuk ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Lalu kemudian mungkin misalnya berkat-berkat yang teman-teman dapatkan lewat ibadah online yang teman-teman ikuti, teman-teman bisa share, kemudian bikin status atau apa gitu. Itu bagian dari pelayanan, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang lain yang mungkin tidak mendengar atau mungkin tidak mendapatkan berkat seperti yang teman-teman dapatkan waktu mengikuti ibadah online. Jadi itu bisa menjadi cara, jadi jauh lebih baik mengisi story-story kita dengan hal-hal yang lebih berguna gitu ya, mengisi story-story kita dengan banyak membagikan kabar baik kepada teman-teman kita ketimbang kayak semacam mengeluh-mengeluh karena masa karantina ini gitu ya, apalagi di Makassar sudah PSBB gitu ya. Aduh, sampai kapan gini nih. Daripada kita menyebarkan hal-hal seperti itu, mari kita menyebarkan semangat. Jadi sebagai siswa, waktu kita menghadapi situasi seperti ini, kita tahu bahwa banyak orang yang khawatir. Jadi dengan kita menyampaikan kabar baik itu bisa mengurangi kekhawatiran bagi beberapa orang yang mungkin lihat status kita gitu ya, atau mungkin lihat quotes-quotes yang kita buat. Itu sebenarnya salah satu bentuk pelayanan yang paling dan sangat bisa teman-teman lakukan sebagai seorang siswa gitu. Jadi nggak harus, kayaknya saya mau terlibat pelayanan online juga deh kayak teman-teman saya yang lain. Nggak harus juga gitu. Sebenarnya pelayanan yang bisa kita kerjakan dengan tidak menyebarkan berita hoax itu juga adalah bentuk pelayanan gitu. Jadi mari bekerja bersama-sama, melayani bersama-sama dengan menyebarkan hal-hal positif melalui sosial media kita, sehingga waktu orang membaca itu orang-orang juga terberkati. Nah, itu kan sebenarnya bentuk pelayanan yang paling sederhana gitu. Atau misalnya sebagai seorang siswa, teman-teman misalnya punya kuota begitu, teman-teman bisa menghubungi mungkin teman-teman yang mungkin lagi butuh bantuan gitu ya, hanya sekedar menjadi teman cerita gitu, atau mungkin mendoakan teman-teman kita dari rumah. Itu sebenarnya cara yang sangat bisa kita lakukan. Jadi waktu kita lihat mungkin ada teman-teman yang sharing pokok doa, kita bisa bantu doakan. Jadi nggak perlu ada misalnya, kayaknya saya mau jadi ini deh, WL di ibadah online misalnya kayak gitu. Ya kalau ada kesempatan ke situ ya silahkan. Tapi kalau memang enggak, sebenarnya banyak hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan sebagai bentuk pelayanan kita di masa-masa ini gitu teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir nggak bisa melayani Tuhan di masa-masa ini, karena sebenarnya teman-teman punya banyak kesempatan untuk melayani Tuhan. Itu sih. Ya, kan pelayanan kan nggak harus di ibadah saja toh Kak, masih banyak hal sebenarnya. Nggak harus jadi pemberita liturgis, MC, WL atau apa segala macam. Tuhan melayani sesama, melayani tetangga kita, bahkan dalam kehidupan bersosialisasi sekitar rumah toh. Oke, makasih Kak Feng. Oke, pertanyaan yang ke-7. Ya, Kak, silahkan. bagaimana tips-tips menjaga komunikasi sama Tuhan khususnya dalam masa pandemi ini supaya tidak kehilangan sukacita, tapi malah sebaliknya? Oke. Yuk. Ya, cara sederhana memang adalah seperti sekalipun tidak ada pandemi kan seharusnya kita juga tetap harus bisa menjaga komunikasi kita dengan Tuhan gitu ya. Saat tidur tetap jalan, doa tetap jalan gitu ya, baca firman Tuhan. Jadi kayak lagu sekolah minggu, baca kitab suci, doa tiap hari ya. Itu kan ya betul. Itu kan sebenarnya cara yang paling simpel yang bisa kita lakukan untuk tetap menjalin komunikasi dengan Tuhan gitu ya. Terus hal yang lain mungkin yang bisa teman-teman lakukan ya itu tadi, mungkin dengan banyak kenapa? Anda Kak. Oke, lanjut ya. Nah, habis tadi. Oh ya. Jadi salah satu cara yang teman-teman bisa lakukan selain tadi yang Kak Feng sebutkan, nah teman-teman bisa misalnya kayak tadi gitu ya,
waktu teman-teman mendoakan orang lain itu juga bisa menjadi salah satu bentuk komunikasi kita kepada Tuhan waktu mendoakan orang lain. Jadi sebenarnya banyak cara yang bisa kita lakukan. Lakukanlah hal-hal yang sederhana, mulai baca renungan harian yang teman-teman punya gitu ya. Terus baca quotes-quotes rohani atau buku-buku rohani yang teman-teman bisa baca, silahkan dibaca karena itu akan membuat kita semakin penuh pengharapan di tengah-tengah masa pandemi ini. Lalu memang sebisa mungkin ya kalau misalnya teman-teman mau update situasi tentang masa-masa pandemi ini, silahkan update. Tapi mungkin juga kalau untuk saya ya mungkin seperlunya saja, jangan sampai nanti kita terlalu banyak juga mengkonsumsi berita-berita sampai kita nggak bisa memfilter mana hoax mana bukan gitu kan, dan membuat kita stres. Apalagi dengan kita dengan kita juga mungkin menyebarkan berita-berita yang nggak benar, itu kan semakin menambah stresnya gitu ya di masa-masa seperti ini. Jadi ya salah satu cara yang teman-teman bisa lakukan sebisa mungkin untuk tetap stabil, tetap semangat di dalam masa-masa ini. Kalau bosan, silahkan pikirkan cara yang paling efektif menurut teman-teman untuk teman-teman bisa lakukan supaya bisa mengatasi kebosanan teman-teman. Baca buku bisa, bercocok tanam bisa, main game silahkan. Ya, main game silahkan. Tetapi memang kita juga perlu ada batasan-batasan gitu ya. Jangan sampai tadi seperti yang Kak Feng bilang di awal, jangan sampai kita nanti kebablasan karena sepertinya kan libur panjang nih. Masa libur padahal gitu kan bukan libur. Padahal bukan Sekolah libur. saja. Dan juga satu hal yang paling utama dengan tetap tinggal di rumah saja itu sebenarnya cara yang paling efektif untuk tetap bisa kita lakukan di masa-masa pandemi ini untuk bisa tetap berkontribusi. Ya mungkin dalam kapasitas teman-teman sebagai siswa ya belum ini ya, karena memang saya mau jadi relawan lah, mau silahkan, tapi sebisa mungkin dengan tetap di rumah saja itu juga salah satu cara untuk bisa berkontribusi di tengah-tengah masa pandemi ini. Oke, pertanyaannya sudah dijawab ya. Jadi dalam masa-masa pandemi ini jangan sampai kita kebablasan juga sih. Terus pertanyaan terakhir nih Kak. Bagaimana Kak tips bagi waktu supaya tetap bisa menikmati relasi dengan Tuhan? Jadi tips and triknya. Oke, dipersilakan Kak Feng. Ya, memang beberapa masa waktu kita berhadapan dengan kondisi-kondisi seperti ini, kita sepertinya kadang-kadang lupa hari juga malah ya. Bukan cuma lupa waktu, lupa hari juga. Ini sudah hari apa ini? Tanggal berapa sekarang? Gitu ya. Jadi kadang-kadang bukan cuma lupa waktu. Sekarang? Nah, karena itu memang sangat penting bagi kita. Saya juga kadang-kadang ini sudah hari apa ya, lupa. Tetapi dengan punya agenda seperti ini, saya bisa menuliskan jadwal saya gitu ya, hari ini ngapain gitu ya. Lalu kemudian bikin apa, termasuk misalnya siapa yang mau didoakan, itu saya tulis di agenda saya. Jadi kalau misalnya tidak ada agenda saya ini, kadang-kadang aduh gimana gitu ya jadwal hari ini gitu ya. Jadi sebisa mungkin memang teman-teman perlu untuk menjadwalkan. Kenapa? Karena sangat besar potensi untuk kita keteteran dan tidak mengerjakan apa-apa di tengah-tengah masa di rumah saja, karena kan tidak ada yang awasi gitu kan. Lagi pula juga banyak hal-hal yang sifatnya dikompromikan, misalnya tugas nggak terlalu dituntut sama guru gitu ya, yang penting nanti sudah selesai masanya dikumpul ya udah. Jadi mau bagaimana cara kerjanya itu kan diserahkan kepada kita masing-masing kan ya. Jadi memang sangat penting untuk mengelola waktu kita dengan baik, termasuk mengatur misalnya jam berapa kita mau bangun, jam berapa kita mau tidur, lalu kemudian apa-apa saja akan kita lakukan sepanjang hari. Misalnya kayak tadi kan Kak Feng bilang, mungkin salah satu kegiatan yang teman-teman bisa lakukan adalah mencoba resep baru. Jadi misalnya teman-teman bisa setting hari ini bikin apa, besok bikin apa. Jadi ada kegiatan begitu. Tapi kalau memang teman-teman mau juga tidur, mau istirahat, it's okay gitu ya, itu juga bisa. Hanya memang teman-teman perlu batasan-batasan
sampai sejauh apa dan sampai berapa lama hal itu dikerjakan begitu. Itu sih. Bisa jadi jangan sampai kebablasan Jangan sampai kebablasan. Jadi memang perlu ya, perlu pengendalian diri juga Eca tentunya. Iya, ini sulit, nggak mudah. Karena nggak ada yang awasi loh. Apalagi kan juga orang tua di rumah, ya udahlah kan nggak sekolah gitu ya. Silahkan mau tidur lebih lama ya silahkan. Tapi gitu. Kalau menurutku sih Kak, kalau tidur jangan terlalu banyak tidur begitu, karena katanya Maceku bisa menyebabkan penyakit juga. Terlalu banyak tidur jadi gampang sakit kalau misalkan terlalu banyak tidur. Kena penyakit beri-beri bisa. Kita kan juga tidak kena matahari, sinar matahari, berjemur. Ya. Itu kan saran-saran dokter juga toh. Ini perlu lah untuk kena sinar matahari. Kita butuh sinar matahari, vitamin D, kan kalau misalkan aktivitas di luar kan juga kita kena matahari, tapi kalau kita di rumah terus kan juga gampang sakit. Jadi apalagi nih Kak? Ya. Jadi apa nih, pertanyaannya sudah selesai kan? Selesai sudah, 8 pertanyaan. Cukup ya teman-teman untuk menjelaskan tentang apa sih yang kita lakukan dalam masa-masa karantina ini. Jadi sebenarnya prinsipnya kalau kita mau lihat dari terang firman Tuhan Eca, jadi sebenarnya ada intermezzo nih, suara kendaraan. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Suara masjid artinya sudah buka puasa. Ya, tadi juga ada intermezzo. Ya, tadi ada intermezzo keponakan saya. Nah, sebenarnya kalau kita mau belajar dari firman Tuhan, kalau kita lihat dan merujuk, sebenarnya memang prinsipnya beda gitu ya, macam-macam. Tapi saya tertarik dengan kata di firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Di situ dikatakan Paulus kepada jemaat di Korintus bahwa jika kamu makan atau jika kamu minum atau jika kamu melakukan segala sesuatu, maka lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu yang bisa menjadi tolok ukur kita waktu kita mengisi waktu-waktu kita di masa-masa pandemi ini gitu ya. Sekalipun mungkin Makassar harus PSBB gitu ya, dan kemudian ada beberapa aktivitas yang dibatasi, nggak usah khawatir, nggak usah takut, karena sekalipun kita di rumah, kita tetap bisa melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Minta hikmat sama Tuhan supaya teman-teman diberikan satu kemampuan, kira-kira apa yang teman-teman mau kembangkan untuk teman-teman lakukan di masa-masa seperti ini. Seperti itu. Jadi landasannya itu. Jadi jika kamu makan atau jika kamu minum atau jika kamu melakukan segala sesuatu, kamu lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ya. Jadi kalau kamu ikut ibadah online, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Kamu nonton TV, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Kamu bersosial media, lakukanlah itu juga untuk kemuliaan Tuhan. Kamu masak di rumah, ya lakukanlah itu juga untuk kemuliaan Tuhan. Jadi maksudnya adalah kita memfokuskan hati kita, memfokuskan pikiran kita dengan mengerjakan ini untuk Tuhan nih, gitu. Ini untuk Tuhan. Jadi saya memberi yang terbaik nih untuk Tuhan, sehingga saya tidak akan main-main, sekalipun kesannya seperti kita tetap melakukan aktivitas kita sehari-hari gitu. Tapi motivasi kita melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi waktu pun pilihan untuk tetap di rumah saja kita lakukan, sebenarnya itu juga salah satu cara yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan gitu. Jadi nggak usah takut kalau memang harus di rumah saja. Kemudian ada beberapa situasi-situasi yang harus berubah dari hidup kita. Percayalah memang akan ada masa-masa yang akan berlalu begitu ya. Tapi tetap belajar untuk melakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Tambahan juga sedikit nih Kak, boleh cerita? Ya boleh, silahkan Eca. Maciku kerja, otomatis tidak bisa terus-terusan di rumah. Jadi sempat Maciku cerita bahwa dalam masa-masa seperti ini sebenarnya bukan cuma kehidupannya kita saja yang harus kita perhatikan. Jangan sampai karena masa-masa pandemi seperti ini akhirnya kita sampai kayak tiba-tiba mau beli ini semua, jadi kayak ada ketakutan tersendiri bahwa kita
bahwa kita takut kehidupan kita Iya. tidak cukup begitu, padahal kita harusnya jangan takut untuk hal yang seperti itu sih. Dan hal yang boleh kita pelajari adalah dalam masa-masa seperti ini, ya pertama itu bukan cuma diri kita sendiri yang harus kita Ya, perhatikan, betul. bukan cuma keluarganya kita sendiri, tapi bagaimana juga kita melihat orang-orang di sekitarnya kita. Dan dari Ya. situasi ini akhirnya keluarga sama-sama bisa belajar dan bisa lebih banyak berinteraksi dengan tetangga. Kan kalau selama kerja, selama kuliah, selama kita sekolah, kita sering pulang malam, tidak ada waktu untuk bersosialisasi dengan tetangga. Akhirnya kita kurang bersosialisasi dengan orang-orang di lingkungannya kita. Akhirnya dari sini kita bisa belajar untuk bersosialisasi begitu, atau dengan orang lain yang membutuhkan uluran tangannya kita begitu. Dan itu sih yang kalau kulihat dari orang tuaku yang bisa aku pelajari. Dan hal ini adalah salah satu pelajaran baru yang boleh saya pelajari sih. Jadi kita bisa memakai banyak kesempatan sebenarnya di masa-masa ini yang sifatnya positif gitu ya. Jadi nggak usah terlalu down menghadapi masalah ini, kita tetap semangat dan tetap pegang janji-janji Tuhan bahwa ini akan berlalu, gitu ya. Dan ingat kata-katanya pengkhotbah bahwa segala sesuatu ada akan pada masanya. waktunya. Jadi kalau Ada sekarang musimnya, memang ada masa-masa masanya. pandemi ya oke lah, kita coba hadapi dengan iman, saja. ya, dengan tetap melakukan protokol-protokol yang ada, misalnya rajin cuci tangan, gitu ya. Kalau memang terpaksa harus keluar rumah pakai masker, kemudian tidak banyak bersentuhan dengan orang, atur jarak. Nah, ya protokol-protokol itu tetap dilakukan. Tapi kalau sangat memungkinkan untuk teman-teman di rumah saja, saya teman-teman tetap di rumah saja sebagai bagian dari kita tetap melayani orang-orang di sekitar kita dengan tidak menyebar virus kemana-mana, gitu ya. Itu sih. Oke. Sekarang sudah jam berapa ini, Kak? Ya, kita sudah Ya, 37 menit ya. lewat 30 detik. Ternyata perbincangan kita ini sudah lumayan panjang, dan sekarang ini waktunya sudah sangat gelap. Oke. Ya, karena waktu kita juga terbatas ya tentunya. Tapi teman-teman tetap perlu untuk tetap bisa bagaimana menjaga kerohanian teman-teman. Nah, bersyukur nih Eca, teman-teman kita di Persisten masih memfasilitasi supaya teman-teman siswa di Kota Makassar tetap bisa mendengarkan kabar baik, gitu ya, tetap bisa menikmati hal-hal yang baik di masa-masa karantina ini, gitu. Jadi bersyukur untuk teman-teman di Persisten yang memfasilitasi kita juga ya malam hari ini. Kita boleh sharing Kita sama-sama, bisa Kak. kita bisa sharing Sudah gitu ya. mengundang Kak Feng juga. Mengundang saya. Iya. Oh iya, Kak. Ya. Sempat beberapa hari yang lalu juga ada salah satu siswa SMP yang kita layani, dia hubungi Kak lewat DM Instagram, dia bilang, Kak, kapan ini ibadah yogurt lagi, rinduku. Nanti ya, ditunggu, nanti ya, dinantikan. Setelah pandemi ini kita akan kumpul lagi. Ya, dengar itu guys, dengar itu adik, nantikan ya. Ya. Waktunya kita berbuka Oke, puasa, kita harus menutup. Waktu untuk berbuka, ya, karena ini bulan puasa. Oke. Jadi teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan terima kasih buat teman-teman Persisten yang sudah mengundang Kak Feng dan mengundang saya, mengundang Kak Eca. Dan saat ini kita akan menutup sharing kita dan minta kesediaan Kak Feng buat tutup dalam doa. Oke, Kak Feng, dipersilahkan. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini Tuhan kasih kesempatan satu kali lagi untuk bisa berelasi satu dengan yang lain, sekalipun harus memakai sosial media. Kami rindu bahwa Tuhan akan memberkati setiap perbincangan-perbincangan kami ini, dan bisa memberkati setiap adik-adik siswa yang mendengarkan percakapan kami ini. Kami bersyukur untuk waktu ini Tuhan, biarlah apa yang kami kerjakan hari ini juga tetap
menghormati Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan untuk kegiatan-kegiatan Persisten Makassar selanjutnya, kiranya Tuhan juga memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Amin ya. Oke, Makasih, sampai Kak jumpa Faye. teman-teman. Dadah guys. Oh ya Kak Eca, Kenapa? jangan lupa tawa supaya teman-teman siswa yang lain juga tetap like Instagram dari Persisten Makassar. Dan juga jangan lupa tongkrongin, ada banyak info-info tentang kegiatan siswa sekalipun di masa pandemi ini. Betul Jadi teman-teman tetap bisa mengikuti banyak materi-materi yang akan dibagikan melalui Instagram gitu ya. Ada ibadah-ibadah, teman-teman bisa klik linknya sehingga teman-teman bisa join. Betul. Oke. Terima kasih. Jangan lupa ya, like, komen, dan Ya. share video ini ke media Ya, sosial betul Anda, sekali. media sosial teman Nanti Anda. juga ada YouTube Persisten Oh iya, ada gitu YouTube. ya. Nanti kan ada live streaming. Guys. Oke deh, Oke, Kak, Kak Eca. terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Dadah. Semoga kita ketemu kembali.